Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Caca. Lihat dulu, Ibu absen dulu ya sebentar. Febi, Hadir. Salma, Hadir. Alfa, Caca. Pertemuan sebelumnya masih ingat nggak materinya tentang apa? Ayo lupa. Tentang perhitungan? Perhitungan apa? Bunga Bang. Betul, perhitungan bunga Bang, perhitungan bunga tabungan. Nah, kali ini kita akan belajar menutup bunga tabungan. Jadi, gimana caranya menutup bunga tabungan, bagaimana jurnalnya. Kan kemarin udah belajar buka tabungan bagaimana, pencatatan penyesuaiannya bagaimana, terus perhitungan bunganya. Nah, sekarang menutup bunga tabungannya. Kita belajar masih dengan kompetensi dasar yang sama, pencatatan transaksi tabungan. Tapi kompetensi dasarnya menjelaskan pencatatan tabungan, terus tentang menutup bunga tabungan nih, ada di sini. Nih, menutup bunga tabungan. Satu lagi ada bagaimana pencatatan untuk penyetoran dan penarikan antar cabang. Tabungannya ditutup. Ada yang pernah nutup tabungan belum nggak sebelumnya? Pernah nggak? Belum, Bu. Atau dibiarin kosong aja tabungannya? Dibiarin kosong, Bu. Dibiarin kosong aja, nggak ada tabungannya gitu? Nggak ada. Jadi kalau nutup tabungan tuh misalkan udah nggak pengen nabung lagi nih di bank tersebut, atau kitanya pindah bank, nah daripada tabungannya tetap ada nama kita di bank tersebut, lebih baik ditutup, barangkali disalahgunakan oleh orang lain. Gini. Nah, penutupan rekening tabungan itu jika nasabah yang menarik semua tabungannya, jadi nanti jumlah tabungannya penutupan rekening harus dilakukan pada bank penerbit. Terus dilakukan pada bank Apa sih? bersangkutan membuka rekening. Jadi misalkan Febi buka di BRI yang di Kartini, buka tabungannya nih. Nutupnya di mana? Kalau mau nutup bisa nggak di BRI? Misalkan di BRI Gunung Sari, bisa nggak? Boleh nggak? Gitu. Bisa. Boleh, Bu. Nah, memang harus di penerbitnya. Nah, betul, harus di bank penerbit karena data-data awal Febi ada di bank penerbit, ada di bank yang awal. Iya, jadi nggak bisa nutup di bank cabang lain selain bank penerbit. Oke. Nah, pencatatannya bagaimana? Kalau dulu kalau kita setor yang bertambah apa? Di debit. Ingat nggak? Yang bertambah di debit kas. Kreditnya tabungan rekening Tuan Pranata. Nah, kalau sekarang gini, Tuan Pranata pada tanggal 1 April 2016 ingin menutup rekening tabungannya pada Bank Berlian. Semua jumlah tabungannya tuh ditarik nih, 2.031.000 rupiah. Ditarik berarti diambil semua. Nanti jurnalnya di debit itu tabungan rekening Tuan Pranatanya 2.031.000, di debit itu berarti artinya diambil, kan mengurangi kalau debit. Nah, kasnya 2.031.000, jadi dibalik. Tabungannya dia udah habis, nanti kasnya juga habis gitu. Jadi kalau disetor mah kas yang di debit, tabungan yang di kredit. Kalau ditutup tabungan yang di debit, yang di kreditnya kas. Awas ya, jangan kebalik ya. Nah, bentar. Kita lanjut.
Tadi kalau yang ditutup udah ngerti? Gampang ya kalau yang ditutup ya, cuma kayak gitu. Nah, sekarang ini penyetoran antar cabang, maksudnya gimana? Gini. Misalkan tadi Feby buka di BRI Kartini Cirebon. Ternyata Feby setelah lulus sekolah kerjanya di Bandung. Feb. Nah, kalau Feby mau nabung harus ke Cirebon dulu nggak? Enggak. Enggak. Di Bandung ada Bank BRI nggak? Misalkan. Ada. Ada kan? Nah, nanti itu namanya penyetoran antar cabang. Misalkan gini, kalau Cabang. nih, Tuan Pranata menyetorkan uang tunai pada Bank Berlian cabang Jakarta untuk keuntungan rekening tabungannya pada Bank Berlian. Jadi, misalkan tadi Feby bukanya di Cirebon, Feby nabungnya di Bandung. Nanti keuntungan keuntungan dari tabungan itu bukan buat bank yang di Bandung, tapi buat bank di Cirebon. Bandung mah cuma perantara. Nah, jadi nanti nih di sini aja, Pranata nabung di Jakarta, bukanya di Bandung. Jurnal untuk bank di Jakartanya debitnya kas 1.500.000. Di kreditnya RAK cabang Bandung. RAK itu rekening antar kantor cabang. Iya. Cabang. Kenapa kamu malah kas kalau di bank kan debit itu berkurang. Kenapa kas yang di Jakartanya berkurang 1.500.000? Coba. Enggak. Jadi kan Tuan Pranata nabung di Jakarta. Orang yang di Jakartanya harus kirim uang ke Bandung nggak? Harus. Karena tadi kan buka awalnya Pranata di Bandung. Jadi kenapa kas bank yang di Jakartanya berkurang? Karena uang yang di Jakarta berkurang karena diambil buat ngirim ke Bandung. Nah, rekening cabang Bandung ya bertambah 1.500.000. Terus yang Jakarta dapat untung apa? Nggak dapat apa-apa karena hanya sebagai perantara. Itu. Paham. Nah, ini tadi untuk di Jakarta, sekarang untuk yang di Bandungnya. Yang di Bandungnya gimana jurnalnya? Nanti yang di Bandungnya RAK cabang Jakarta di sebelah debit 1.500.000 rupiah, di kreditnya tabungan rekening Pranata 1.500.000. Jadi gini, tabungannya Pranatanya bertambah nggak kalau nabung? Bertambah. Karena ini banknya cabang Bandung di mana si Pranata itu buka rekening. Jadi tabungannya Pranata bertambah di kredit 1.500.000. Tapi di sisi lain ada yang berkurang, yaitu rekening antar kantor cabang Jakarta. Pas uangnya udah sampai, uangnya Pranatanya, nah yang Bandung ini harus ngembaliin uang punya yang Jakarta gitu. Jadi kan udah ditalangin dulu, pas uangnya udah sampai dibalikin. Gitu. Jadi kalau Pranata ini nabung atau Feby nabung di Bandung buka di Cirebon, ternyata bank itu mencatatnya ada 2 jurnal. Jadi jurnalnya ada jurnal untuk bank penerbit, ada jurnal untuk bank kantor cabang. Ini dulu, Ibu balik ke sini dulu yang menutup. Ada yang mau bertanya nggak? Salma, Bu. Ya, Salma, gimana Salma? Kalau misalkan buku tabungannya hilang, terus kita mau nutup tabungan, itu gimana caranya, Bu? Gimana? Ada yang pernah buku tabungannya hilang? Nabung di Wiyata Bank? Belum, Bu. Belum pernah. Kebanjiran. Nah, kalau di Wiyata Bank mah gampang, tinggal datang, ditanyain namanya siapa, kelas berapa, bisa dibalikin lagi kan, bisa dibikin baru. Nah, kalau di bank yang beneran, kita harus bikin surat kehilangan. Bikinnya di mana? Surat kehilangan bikinnya di mana? Polisi. Betul, di kantor polisi, betul. Jadi nanti datang ke sana, ke kantor polisi, nanti kita dikasih surat, nanti ditulis buku tabungannya kira-kira hilangnya tanggal berapa, hilangnya di mana, jam berapa.
nanti atas nama siapa. Nah, nanti kita bawa surat kehilangan ke bank, bilang kalau buku tabungan kita hilang. Nanti sambil bawa KTP biasanya, nanti diserahin ke customer service di bank, nanti diproses. Nah, bisa tuh tabungannya ditutup. Tapi gimana kalau nggak punya surat kehilangan? Nggak bisa ditutup tabungannya, paling bisa diblokir. Jadi kalau diblokir tuh kitanya nelpon via telepon, suka ada kan call centernya kalau di ATM gitu tuh. Nah, telepon, blokirnya atas nama, misalkan ini tabungan atas nama Salma, nomor KTP Salma segini, nomor ATM-nya sekian, minta diblokir. Terus ya, bentar. Sampai sini supaya lebih jelas, kalian kerjain dulu LKPD-nya ya, 10 menit. Nanti bentar dulu nih. Oke, udah ya. Udah dikerjakan semua, nanti Ibu koreksi hasilnya. Nah, gimana untuk pembelajaran hari ini? Udah paham? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Siska, Bu. Ya, Siska gimana? Kesimpulannya, penutupan rekening tabungan seorang nasabah dikatakan demikian jika nasabah yang bersangkutan menarik semua jumlah tabungannya. Penutupan rekening tabungan harus dilakukan pada bank penerbit, artinya pada bank cabang, tempat penabung yang bersangkutan membuka rekening. Jadi memang kalau makasih Siska, untuk nutup tabungan itu harus di bank penerbit. Jadi bukanya di mana, nutupnya di mana. Nah, untuk keuntungan rekening tabungan juga walaupun kita nabung di bank di kota lain, tetap keuntungannya untuk bank yang kita buka biasanya di mana? Di domisili atau yang sesuai alamat KTP kita. Orang Cirebon berarti bukanya di Cirebon. Orang Bandung bukanya di Bandung kayak gitu. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin sekian dulu. Nah, materi berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang transaksi kartu kredit. Ya, nanti di buku boleh dibaca di buku. Kalian juga boleh cari dari sumber-sumber lain, boleh dari Google, boleh pinjem. Nggak boleh ke sekolah ya, boleh dari buku yang sudah Ibu pinjamkan, boleh lihat dari YouTube. Nah, nanti untuk evaluasi pembelajarannya juga boleh dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Ibu saya udah di-share lagi, nanti dikerjakan ya evaluasi pembelajarannya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tetap di rumah aja. Jangan lupa belajar, sampaikan pelajaran untuk pelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.